Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita muliakan ya Nabi wa hadis sampai dengan kaitan yang pertama pas masak ada bahasa itu yang kedua dan kendaraan semuanya yang hadir pimpinan kaum kas ada yang hadir ada kaum sos pimpinan kaum sos ada dua pimpinan Muslim Muhammadiyah satu yang sudah datang SMP 1 belum juga SMA 1 ada SMP 3 ada Ilmi 2 Asia PCA PRM-nya PRA-nya merakap ya. Alhamdulillah mudah-mudahan pahalanya juga merakap. Serta Bapak Ibu semuanya warga Muhammadiyah di Kecamatan Bojen bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena sampai pagi ini Allah masih memberi kesehatan keselamatan kepada kita semua sehingga kita bisa menghadiri kegiatan pengajian pimpinan cabang Muhammadiyah Bojen yang kedua pasca Ramadan. Seperti yang pernah saya sampaikan, satu bulan 2 kali kita lakukan kajian rutin dan ini tempat-tempat yang ada di kemudian yang kedua untuk kedepannya nanti insya Allah kita tepat waktu walaupun berproses Bapak Ibu kalau undangannya jam 6 kita coba mulai jam 6 kita coba supaya berangsur-angsur lebih baik dan lebih baik. Kalau sekarang masih jam 6:30 mulai nggak apa-apa lah. Nanti jam 6:30 kurang 5, jam 6:30 kurang 10 ya. Nanti akhirnya nyampe juga. Kita sedikit-sedikit kita mengamalkan surat Al-Asr atau dialog Al-Asr ya. Dalam Muhammadiyah itu kan ada 3 dialog. Ada dialog Al-Ma'un, ada dialog Al-Asri, ada dialog Al-Alam. Jadi semua itu adalah untuk kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya kegiatan yang paling populer di kalangan kita itu adalah pengajian. Cuman pengajian di Muhammadiyah itu selalu ustaznya yang menunggu. Kalau di saudara kita itu ustaznya terakhir datangnya. Jamaahnya sudah kumpul semua baru ustaznya datang. Gak apa-apa Kiai Rakib ya tadi menunggu. Jadi ini sudah biasa di Muhammadiyah seperti itu. Tapi kalau kebiasaan itu nanti bisa lebih baik kita ubah sedikit-sedikit saja. Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi saya sampaikan terima kasih dan kemudian saya ingin menyampaikan beberapa informasi dari pimpinan pusat Muhammadiyah untuk kita semua. Yang pertama, yang difatwakan tahun ini sesuai dengan tema kita yaitu berkorban atau kurban dan kesalahan sosial. Itu fatwa Muhammadiyah pada bulan Februari kemarin, yaitu pengalihan penyembelihan jamaah haji ke tanah air.
karena mengingat kemanfaatan dan kemaslahatan ya, untuk umat, bukan untuk Muhammadiyah. Jadi kalau ada jamaah haji yang saat ini berangkat, damnya boleh disembelih di tanah air, tidak mesti di, nggak usah utama di sana, utama di sana. Hanya begini, keutamaan itu harus mengikuti kaidah-kaidah dalil yang ada. Kalau nggak mampu bayar dam di Saudi, maka harus puasa 10 hari. Yang 3 hari dilaksanakan di Saudi, yang 7 hari di Indonesia atau tanah airnya. Nah, kalau lebih utama sana, mestinya diwali Al-Quran itu. Bukan 3 hari di sana, tapi 7 hari di sana puasanya. 3 hari di tanah air. Tapi Quran mengatakan 3 hari di sana, 7 hari di tanah air. Ya, jadi itu salah satu alasan kenapa sesuai dengan syariat pengalihan pemilihan itu supaya tepat sasaran dan manfaat yang lebih luas dan kemaslahatan yang banyak. Yang pertama. Yang kedua, yang ingin saya sampaikan pada Bapak Ibu, bahwa pimpinan pusat Muhammadiyah itu sudah bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Itu sudah MOU dengan pimpinan BPJS Ketenagakerjaan. Karena itu, Bapak Ibu semuanya yang belum punya BPJS Ketenagakerjaan, silakan nanti bisa mendaftar ke BPJS untuk stor KTP. Nanti kami yang akan memproses dengan BPJS Ketenagakerjaan, dan ada banyak manfaat Bapak Ibu yang bisa kita dapatkan dari kerjasama itu, karena Muhammadiyah ingin mensejahterakan umat dan dapat perlindungan. Siapa saja yang boleh mendaftar? Semua yang tidak punya kerjaan kantor. Kalau selama ini yang kerja di kantor itu didaftarkan, yang kita tenaga kerja. Yang punya usaha mandiri, jual kue, UMKM-nya, Klojen belum jalan Pak Selamat. Pak Selamat, UMKM-nya di Klojen tolong digerakkan lagi Pak. Nanti yang punya usaha kue misalnya, daftar nggak apa-apa. Itu boleh, memang melayani yang tidak tercover di kantor-kantor pemerintahan atau kantor-kantor swasta. Mulai usia 15 tahun sampai 65 tahun. Mohon maaf yang sudah lebih 65 tahun, kami tidak siap menerima. Ini syaratnya dari BPJS. Kalau dari saya, dari kami PCM ya maunya gitu, semua sampai maksimal gitu ya. Nah kemudian nanti mendapatkan banyak manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan. Ibu, bapak yang kerja di rumah jualan kuenya di sana, kemudian ketika menjual itu mengalami musibah, maka akan di-cover oleh BPJS Ketenagakerjaan. Karena BPJS itu ada 2 Bapak Ibu, ada BPJS Kesehatan, ada BPJS Ketenagakerjaan. Jadi kalau jenengan masuk ke rumah sakit kemudian bawa BPJS Ketenagakerjaan, itu kalau nggak diterima nggak usah muring-muring, karena memang jenis BPJS-nya beda, gitu ya. Jadi ini yang perlu kita pahami. Kadang-kadang kita itu salah paham terus. Masuk ke RSI, apa dipersulit kok, misalnya ke RSI pakai BPJS gini-gini, ternyata BPJS-nya BPJS Ketenagakerjaan. Ya, kita nggak bisa gitu. Nah, ternyata yang kecelakaan kemudian masuk ke RSI, yang dibawa adalah BPJS Kesehatan, yang nggak diterima. Oh, udah nyebar kemana-mana, nggak usah disebarkan seperti itu Bapak Ibu, karena peringatan Nabi itu cukup berdusta orang yang menyebar apa yang dia dengar. Setiap apa yang dia dengar, dia dianggap berdusta. Ya. Karena itu, mari kita manfaatkan kerjasama dari pimpinan pusat Muhammadiyah ini untuk kita
kita semua, khususnya warga Muhammadiyah dan Aisyah. Ya. Jadi nanti iurannya berapa Pak? Iurannya mulai 8.400 sampai 28.000. Jadi jaminannya beda Bu nanti. Kalau yang 8.400 itu mendapatkan jaminan kecelakaan dan kematian. Kalau yang 28 iurannya setiap bulan itu ada 3. Selain kecelakaan, kematian, dan juga ada jaminan hari tua, ya, JHT. Nah, jadi Bapak Ibu yang sudah berusia 15 sampai 65, monggo bisa bersama-sama kami bantu untuk mendaftarkan itu. Cukup dengan fotokopi KTP, ya. Bukan ATM, bukan ATM, KTP. Nah, kalau ATM-nya nanti PIN-nya berikan ke BCM aja, gitu. Ada Pak Bendahara di sini, Pak. Saya rasa itu informasi dari kami pimpinan cabang Muhammadiyah Dwajen, supaya kajian spesial ini ya segera dimulai karena tadi sudah nunggu hampir 1 jam ya. Dan insya Allah ustadzah di Muhammadiyah itu sabar-sabar masih. Itu sudah hal biasa. Maksudnya nggak dikasih minuman spesial ya, sudah biasa sama dengan kita, itu sudah biasa di Muhammadiyah. Kalau ada ustadz yang tersinggung dengan seperti itu, nggak usah dipakai. Loh, saya pesankan nggak usah dipakai. Berarti dia memang tidak paham dengan karakter Muhammadiyah. Ya. Jadi nggak usah tersinggungan kayak itu ya. Tersinggungan ya keluar dari Muhammadiyah nggak apa-apa. Ya karena dari Muhammadiyah itu memang ya terbuka lah kayak itu ya. Jadi kalau sesekali tersinggung nggak apa-apa, tapi jangan terus. Gitu ya. Saya rasa itu informasi yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan dalam pelaksanaan pengajian ini, dan terima kasih kepada tuan rumah BRN Bukit Pasar yang telah memfasilitasi kegiatan pengajian Ahad pagi yang kedua pasca Ramadan. Billahi sabilil haq, wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyil Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'du,
ibu-ibu, bapak-bapak, mas-mas, adik-adik sekalian, rahimakumullah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Ta'ala karena kita semuanya bisa hadir di sini ini semata-mata adalah karena kasih sayang Allah. Walaupun warga Muhammadiyah kalau tidak dapat kasih sayang Allah, lebih baik jalan pagi ke alun-alun dan kemana. Warga Muhammadiyah yang diundangkan hidayah Allah diberi sehat, dimanfaatkan untuk kehidupan. Alhamdulillah. Dan saat ini saya diberi tugas oleh PJM Klonjen menyampaikan materi yang materinya sungguh hebat. Saya katakan sungguh hebat apa? Karena ternyata untuk di sini dengan materi yang judulnya korban dan kesejahteraan sosial ini bagian dari tugas Muhammadiyah. Kesejahteraan sosial. Jadi Muhammadiyah itu tidak hanya berpikir masalah akhirat, tapi berpikir untuk kesejahteraan sosial. Apakah korban ini membawa kesejahteraan sosial? Betul. Saya seorang ketua Masjid Tabligh itu menyampaikan kepada CNN Malang Raya yang jumlahnya saya bisa 340 bahwa Korps Mubalik Muhammadiyah itu adalah corongnya Muhammadiyah. Sehingga Mubalik Muhammadiyah harus bisa menyiarkan, harus bisa mengiklankan seluruh kegiatan Muhammadiyah. Muhammadiyah tidak hanya berpikir masalah akhirat, tapi bagaimana Muhammadiyah itu membawa kemaslahatan dunia dan akhirat. Ya orang kampung-kampung kula matur ngeten. Muhammadiyah itu enggak ada kekayaan yang sangat besar. Sangat besar. Berupa lembaga pendidikan, berupa lembaga sosial dan macam-macam. Dan itu bukan khusus untuk warga Muhammadiyah. Kalau panjenengan geram ke masyarakat, panjenengan sakit, datanglah ke rumah sakit Muhammadiyah. RSI ada, poliklinik BKI Muhammadiyah ada semuanya. Dan di situ tidak akan ditanya siapa Muhammadiyah kok begitu. Tidak akan pernah tanya. Muhammadiyah punya lembaga bantuan kepada masyarakat. Tidak pernah berpikir orang miskin yang perlu dibantu itu anggota ISIA duduk, tidak ada. Ini maksudnya yang sekarang disinggung oleh PJM Klonjen, korban dan kesejahteraan sosial. Kalau panjenengan warga Muhammadiyah nek pengen korban tidak pernah menanyakan ini panitia korban Muhammadiyah apa duduk, kan tidak pernah. Tidak pernah. Terus dibagi daging korban kita itu Muhammadiyah kan bukan. Tidak pernah pikir semacam itu. Di mana kita berkorban, orang-orang yang berkorban di situ akan diberi bantuan. Sehingga Pak, warga Muhammadiyah itu membawa nama Islam di masyarakat. Termasuk kolonel, mungkin nonton rasisme. Saya katakan, kok tidak ikut korban di rasisme? Maaf. Wong Muhammadiyah di kampung biasanya minoritas. Wong titik, tapi biasanya militan. Wong Muhammadiyah sudah biasa sholat di masjid Muhammadiyah. Bahkan menjadi pengurus dalam takmir masjid Muhammadiyah. Enggak masalah. Jadi saya sampaikan juga kepada remaja kita. Kalau panjenengan berdomisili di masjid-masjid dekat masjid yang Muhammadiyah, datanglah ke sana. Apa yang diperlukan di masjid itu? Kalau perlu ya, waktu sebelum adzan panjenengan datang, kalau adzanlah di sana. Mungkin perlu ikut nyapu di masjid Muhammadiyah, tidak masalah. Bagaimana kalau panjenengan waktu melayat tetangga? Jangan pernah bertanya kalau ada orang meninggal tetangga kita. Ikut sunat Muhammadiyah apa dulu? Dulu mati aku gak gelem orang kau sangsi. Jangan pilih-pilih.
Muhammadiyah berusaha untuk adaptasi kepada warga sekitarnya asal tidak bertentangan dengan akidah. Orang Muhammadiyah kalau ada meninggal tetangganya, datanglah dulu. Mungkin perlu di sana untuk gunting kain kafan. Mungkin perlu di sana untuk menyediakan tempat mandinya orang meninggal itu. Mungkin perlu memberikan saran, ini tempat sabunnya mana, dan seterusnya. Sehingga Pulau Panjenengan termasuk warga yang familiar, terbiasa dengan tetangga. Jangan sampai warga Muhammadiyah itu tertutup dari masyarakat sekitar. Karena itulah militansinya, termasuk korban ini. Saya sarankan orang-orang yang dekat masjid di mana kita menyembelih binatang korban, itu semuanya diberi bagian, termasuk non-muslim. Karena apa? Islam mengajarkan kasih sayang pada sewa. Non-muslim dibagi tidak apa-apa, seneng itu juga. Sehingga kita tidak antipati terhadap mereka. Itu dalam rangka perintah Allah Ta'ala membawa kesejahteraan bagi tetangga. Makanya saya ditawari oleh Lasis ini, kita korban di Lasis ini, maaf, saya tidak korban di Lasis ini. Karena saya di tengah masyarakat saya termasuk orang yang mayoritas dari saudara kita sebelah. Nah, kita supaya ikut dalam bisnis bergaul dan bertetangga, saya tetap di masjid itu. Mereka kan menulis, ternyata nggak fanatik loh. Kok baik, korban ini yang ini kok. Bayar zakat juga di sini kok. Nah, itu harapan kita apa? Kita bisa membawa kedamaian di mana kita berada. Nah, ini judul ini tadi lah, makanya saya menyambut baik ya, untuk kesejahteraan sosial. Nah, kesejahteraan sosial itu apa? Banyak nanti. Ada beberapa di sini yang saya sampaikan. Nah, ini orang yang berkorban akan membutuhkan ternak. Ternak diusahakan oleh masyarakat kita. Nah, ini warga Muhammadiyah itu melihat sebagai peluang usaha. Peluang usaha apa? Orang Muhammadiyah yang punya yang di kota punya hubungan keluarga atau hubungan kemasyarakatan di desa. Cobalah ada yang memelihara ternak ini. Kalau kita afiliasi Muhammadiyah paling enak kok. Paling enak gimana? Muhammadiyah itu warga jamaahnya banyak sekali. Gak laku dipasarkan di tempat lain. Dipasarkan kepada jamaah Muhammadiyah. Gak perlu anyangan-anyangan. Sudah bisa laku. Insya Allah Muhammadiyah tidak gampang berdusta. Lek nganyang juga pakai dalil agama. Al-Qurban boleh sing lepu, tapi harus dicercari tidak ya. Dalam Muhammadiyah ada ajaran yang menjual itu mudah, yang membeli juga mudah. Warga Muhammadiyah di kampung juga disenangi itu kan. Jualan pagi apa? Masuk apa? Melijo. Bu, kalau beli di Melijo aja nyanyi ibu ya. Sak bungkus kangkung bayam itu 5.000. Kok petani ini? Ditawarkan 2.500 ramai ya. Misalkan macam itu. Warga Muhammadiyah tidak begitu kok. Memudahkan kalau kita membeli dan yang menjual memudahkan kepada para pembelinya. Nah, penjenengan nggak ada perancangan dalam ini ya. Takon, nek tonggon ini kura-kura mboten ganyi ya. Kita Bu tak ngene ae. Mboten dinyang ya. Kan Aisyah itu diajari untuk ekonomi mikro agar kita bisa punya usaha. Mati orang mendongok orang ngaji ya, juga punya peluang untuk mencari nafkah bagi keluarganya. Nah ini gambaran orang mau berkorban itu beli domba. Domba di sana dia butuh kandang. Kandang di sana ada butuh rumput. Nah, ini dilihat sebagai peluang usaha.
kalau kita punya keluarga di desa. Syukur kalau warga Muhammadiyah itu biasanya jujur-jujur orang. Saya pernah tugas di Malang Selatan. Pesen ya kepada petani di desa sungguh di daerah Belgading atau dari kota. Tapi karena bukan Muhammadiyah, ternyata juga tidak bisa dipercaya. Saya beli kambing kecil-kecil itu sampai 11. Bukan langsung 11, satu. Harapan saya apa? Setengah tahun lagi bisa dijual dalam bentuk kambing yang gemuk dan sudah besar. Ternyata 1 bulan sebelum hari kurban, petani yang saya titipi itu meninggal. Dan kambingnya sudah dijual, tidak ada lagi. Tanya kepada istrinya di sana, boten ngertos niku kula pun dangu kisah boten langsung boten ngabari. Alangkah hebatnya nek kula panjenengan enggak ada kenapa di desa dibina semacam itu sekaligus agamanya sehingga tidak mudah menipu orang lain yang sudah mempercayai. Dan itu tidak satu kali, tidak satu. Pernah di Malang Selatan yang daerah Pagak pernah, daerah Ampel Gading sana juga pernah. Bareng-bareng diakuisi. Karena apa? Bukan warga Muhammadiyah. Kita melihat karena kasihan saja ya. Diberikan tambahan kesibukan, maksudnya kita nanti juga ada tambahan penghasilan. Ini melihat panjenengan petani yang mau berkorban, dia memelihara domba. Nah, domba ini dibesarkan. Ada peluang usaha. Ini untuk kemasyarakatan juga. Yang kedua, orang mau berkorban akan memilih binatang yang terbaik. Jangan yang termurah. Yang terbaik. Tentu saja terbaik itu sesuai dengan kemampuan kita. Seperti saat ini ya, saya itu punya anak 3. Terus orang tuanya saya. Kemudian anak saya punya lembaga usaha. Sehingga total saya ada saya 4 lembaga usahanya itu 5 sumber urunan barang beli sapi. Beli sapi. Untuk apa? Saya korbankan. Korbankan harus 7 orang. Enggak. Ini atas nama keluarga, anak cucu saya. Saya beli sapi atas nama keluarga dari 5 orang. Tidak harus 7, tidak. Kalau penjenengan mampu sendiri ya, orang 1 bisa, 2 bisa. Yang penting niat kita saja. Nah itu misalkan kita para orang tua merintis, Dok, ayo bapak ini menghimpun kamu supaya kita bisa korban 1 lembu. 1 lembu sekarang harganya mulai 17,5 sampai sekian puluh ribu. Nah kita mampu berapa? Kalau umpulkan misalkan bisa 17 juta, ya nanti kita beli yang harga itu. Dan dia sapi enggak, kita menghimpun, membiasakan diri dalam terah kita, anak cucu kita agar tahu kita untuk korban bersama. Sakit Bapak Ibu sehingga ada putra wayah misalkan ya, syukur 7 masing-masing keluarga bisa memberikan dana iuran di situ untuk beli sapi yang lebih besar lagi. Ini memilih sapi ya, hewan kurban. Nek niki sing dodol karo sing tuku padha-padha Muhammadiyah padha jahut ya. Tuku sapi gak usah nyacap. Nganyangi cok teman-teman ya. Insyaallah saling cocok. Tapi yang mau membeli harus tahu apa yang dipersyaratkan. Bisa enggak cocok, bukan binatang yang cacat. Enggak diglok, enggak semper. Enggak apa ya, macam-macam bukan cacat. Yang ketiga sudah memenuhi umurnya. Kalau sapi kurang lebih 2,5 tahun, Om Jawa mengatakan wis poel. Di situ kita pilih lagi. Kenapa? Itu peraturan pemerintah. Membeli sapi yang betina itu memutus tali bukan tali badannya,
memutus untuk perbanyakan sapi. Kecuali sapi betina yang sudah majel, yang sudah tidak bisa punya anak lagi, bisa untuk dikorban. Jadi tahu syaratnya ya, jangan terlalu kecil, jangan cacat, jangan kurus dan seterusnya. Pilih yang terbaik. Terus kemudian panitia korban juga perlu membentuk tim pembolengan yang paham syariat. Sekarang di Muhammadiyah atau di Kota Malang ya, di Dewan Masjid itu sudah ada tim juleha. Tidak harus panitia masjid setempat yang harus menyembelih dan menata daging itu. Lewat tim juleha bisa. Keuntungannya kalau tim juleha, jelas itu parangnya teruji dan tajam. Itu kan kemarin dulu banyak dagelan orang yang tidak bisa menyembelih dengan syariat, menyembelih sampai sudah disembelih dihengekkan ketahuan masih berdiri jalan-jalan. Karena apa? Urat yang harus putus belum putus karena dia tidak punya keahlian untuk sembelih, dibiarkan. Seolah-olah karena darahnya sudah keluar nanti akan mati. Tidak. Harus ada persyaratan 2 urat di leher itu harus putus. Sehingga binatang tidak kesakitan. Terus kemudian binatang yang lain juga akan disembelih itu disingkirkan dulu, jangan sampai melihat temannya yang disembelih itu. Itu peri kebinatangannya. Sapi, domba itu juga makhluk Allah. Kalau dia melihat juga ikut tersiksa, kancamu ya Allah. Terus dia akan menjadi sakit juga itu. Nah, peri kebinatangan juga harus kita jaga. Termasuk tadi pisau yang tajam. Nah, kita ini kadang-kadang tidak ngerti cara mengasah pisau yang tajam itu bagaimana toh. Itu tidak ngerti. Makanya lebih baik mencari person yang paham tentang penyembelihan. Salah satu syariat yang lain apa? Binatang yang lain yang mau disembelih dipisahkan. Jangan sampai melihat waktu binatang yang satu ini kita sembelih. Itu bagian syariatnya. Terus kemudian setelah itu menyembelih sudah, terus kemudian boleng. Boleng ini temannya korban juga harus memberitahukan pada para pengkorban. Untuk korban kalau juleha, juru sembelih halal itu sudah ada tarifnya. Kalau sapi itu sekian ratus ribu, kalau domba kambing sekian ratus ribu. Itu perolehannya apa? Setelah disembelih juga diseseti, dibagi-bagi dagingnya. Sudah ada. Nah itu bagian yang alhamdulillah sudah 3-4 tahun ini juleha di Malang ini itu sudah berjalan dengan baik. Bahkan untuk Kota Malang, juleha itu ketuanya warga Muhammadiyah, Mubalik Muhammadiyah, asal dari Gagak. Ustadz Andi ya, itu ketua juleha Kota Malang. Sudah memberikan beberapa pelajaran praktek di beberapa tempat. Termasuk pagi ini kami dari PDM Muhammadiyah, PDM Kota Malang mengadakan bimbingan teknis tentang kurban. Ya mulai tadi memilih binatang sampai terjadi nanti diiris-iris menjadi siap bagi di PDM pagi ini. Majelis Tabligh bekerja sama dengan lembaga hukum dan lingkungan itu mengadakan BIMTEK di Kota Malang, di PDM Kota Malang. Bagi teman-teman dari PDM dan anggota Korps Jumbalin Muhammadiyah yang tidak silahkan habis ini nanti menuju PDM, termasuk saya. Termasuk saya nanti juga akan ke sana ya, bekerja sama dengan UNBRA dari Fakultas Peternakan melakukan itu semuanya. Bagaimana seperti kita waktu mau menjelang hari raya,
atau Ramadan, ada tarhib Ramadan. Maksudnya apa? Warga Muhammadiyah jangan sampai keliru dalil dalam menghadapi ibadah yang akan dilakukan. Kalau tarhib Ramadan, agar jamaah Muhammadiyah itu tahu perintah puasa Ramadan itu apa. Kemudian dalam bulan Ramadan, dalam puasa itu apa yang dilakukan menurut Quran dan hadis, khususnya yang telah diringkas dalam keputusan Majelis Tarjih. Saya kemarin juga ditanya, kenapa kok ada bimtek korban? Ini agar warga Muhammadiyah tidak meninggalkan syariat dalam ibadah korban. Cara memilih dan membeli binatang korban, cara menyembelih binatang korban, cara membagikan. Di kampung saya itu dulu ada perdebatan. Ya apa orang yang non muslim itu apa diberi apa tidak? Ada yang berkata, jangan wes orang Islam saja yang diberi. Kita kan cukup bertetangga saja, tapi jangan. Tidak. Orang Islam itu mengikuti perintah Allah Ta'ala dalam kita waktu tahun. Basmalah Ar-Rahman Ar-Rahim, sifat kasih sayang orang Islam juga dimiliki orang Muhammadiyah. Lek korban duwe tonggo, masih muslim, berilah itu. Itu untuk melunakkan hati orang non-muslim agar mereka juga semakin senang bertetangga dengan Muhammadiyah. Orang Muhammadiyah maksudnya. Jadi jangan dikecualikan non-Muhammadiyah, non-muslim, jangan tidak. Mereka itu orang-orang tetangga kita, kalau kita menyembelih korban, bagilah sama mereka. Ojo dipilih-pilih. Ya, kecuali ya, tinggal orang Islam dewe kurang. Tapi bisa diakali, dihitung. Kalau sekarang sekian bungkus, ya, itu diberikan orang Islam sudah cukup, baru mereka yang kita beri. Syukur kalau sekalian langsung sudah tidak ada hitungan itu, semua tetangga diberi. Dan itu kadang menjadi perdebatan yang sangat seru. Saya sarankan dalam kajian ini, semua nanti tetangga kita, tetangga masjid khususnya, yang muslim dan non-muslim tetap dibagi. Agar apa? Untuk mempererat silaturahim dengan warga non-Muhammadiyah. Saya tidak berkorban lewat rasisme. Dulu juga ditawari. Karena apa? Kepentingan ini. Kalau sekarang kan orang Muhammadiyah itu tidak mayoritas di tempat mungkin mesti semuanya mayoritas. Kita berarti apa? Berusaha untuk merogoh hatinya orang yang non-Muhammadiyah. Walaupun Muhammadiyah tidak paham. Ya, korban yang ini. Zakat juga di sini. Kalau dia punya hajat juga diundang orang sini. Masih gak tahu melok tahlil, tapi orang mati yuk melok tekun. Misalkan itu kita mengakrabkan. Mengakrabkan apa? Semuanya agar hatinya itu menjadi orang yang damai. Damai. Suatu saat ya. Saya pernah didatangi orang mau selamatan, mau bikin rumah. Duduk pondasi, diparani. Pak Rafi, tolong. Kalau tercatat panjenengan pinter dongo, kalau pilih. Kalau ajenge mulai damel griya duduk pondasi benjing. Saderengipun duduk pondasi, kalau panjenengan nyuwun panjenengan rawuh griya. Dongane ben slamet. Pak Slamet ten. Ben slamet dan kula berusaha. Oke, bismillah. Ya, dongane wong mati aja arep ro. Ya, sabun arep ya Allah, sederek kula Pak Slamet iki badhe ada hajat, badhe bangun griyanipun. Panjenengan paringi slamet seger waras sedaya kan medam wonten iki. Ingkang Pak Slamet dan keluargane lan ingkang medam wonten iki panjenengan paringi slamet seger waras saged cepet dadosaken griya. Ora apa-apa niku. Nek kok ndonga Bapak Ibu, budhalah ndonga. Ibu-ibu juga ngaten
Silakan panjenengan berorganisasi dalam PKK. Ibu dipersilakan berdoa. Ojo ditampe. Siap. Bapak-bapak juga begitu. Istilahnya orang mungkin tahlil. Betul biasa buat tahlil. Nek tahlil ini la ilaha illallah. Itu nanti pengertian tahlil itu bacaan ucapan la ilaha illallah. La ilaha. Monggo silakan. Tapi dijelaskan dulu ya. Silakan dulu. Saya itu 9 tahun itu di Probolinggo. Sering kan mimpin nonton itu. Losan jangan kan. Tahlil itu adalah bacaan la ilaha. Monggo kita mulai bersama. Al-Fatihah isi ayat kursi Al-Quran beberapa terus kemudian ucapan tahlil itu. Kayak urutan kayak saudara kita yang malam Jumatan atau nggak apal. Tapi wong sini percaya mawon. Apa yang kita bisa begitu? Ibu-ibu ada PKK. Kalau dijadikan panjenengan ketua persepuluhan, jangan ditolak. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, kalau dipilih menjadi pemimpin masyarakat, jangan pernah ditolak. Tunjukkan kebaikan kita dalam beramal ke masyarakat. Seperti yang korban menjadi amal kemasyarakatan. Nanti keberadaan kita di masyarakat juga begitu. Kalau pameri didik ya panjenengan. Rumah saya itu di Jati Barat. Ibu malah dekat lembaga pendidikannya saudara sebelah. Diluncin ya. Setiap kali pulang dari salat jamaah, itu kadang-kadang ngobrol-ngobrol. Itu ngobrol-ngobrol karena saya yang tahu sedikit-sedikit tentang tuntunan agama. Ayo kayak ngobrol diadakan pengajian kelompok jamaah. Bukan jamaah tidak semuanya. Hanya sampai sekarang saya katakan itu jamaah kampung. Namanya saya buat keluarga Sakinah Jati Barat. Itu usianya sekarang sudah 15 tahun. Jadi saya merintis 15 tahun yang lalu itu. Dari pulang dari masjid, bareng-bareng ngobrol, saja ngobrol ke rumah, minum kopi. Dari minum kopi di rumah itu muncullah, ayo kita pergi jamaah pengajian. Namanya jamaah pengajian keluarga Sakinah. Sampai sekarang masih ada. Cuma ada catatannya yang mencari mubalek saya. Jadi tidak sasaran saya. Mubalek yang saya datangkan itu otomatis mubalek kita semuanya, para nafiah. Kita beri masukan di sini kami kumpulkan ini bukan jamaah nafiah saja, tapi macam-macam. Kalau bicara masalah dalil dijelaskan kalau ada misalkan sesuatu yang tidak sama. Sampai sekarang alhamdulillah, walaupun setiap bulan hanya 2 kali pada Jumat pada Selasa genap. Selasa genap pertama dan Selasa genap keempat. Selasa genap pertama itu pekan kedua, Selasa genap keempat, ya pekan keempat itu diadakan pengajian. Mulai ba'da isya sampai jam 9. Alhamdulillah senang semua saja. Senang semuanya. Sekarang anggotanya itu kurang lebih 50 kakak. 50 kakak. Ini saya berharap Pak Panjenengan juga bisa membuat semacam itu. Kumpul-kumpul dan apa pertama kali mungkin rembuk. Kalau ibu-ibu rembuk macam-macam urusan ibu-ibu. Bapak-bapak juga rembuk dengan bapak. Terus kemudian dihidupkan lagi. Kita jadikan ini masjid taklim. Apa jadi masjid taklim keluarga Sakinah. Ini bapak-bapak gambaran ini tadi saya dulukan karena apa? Ini yang inti-inti yang kita secara praktis. Kalau masalah dalil panjenengan insya Allah sudah banyak yang tahu. Kemudian hal-hal yang perlu diketahui, etika dan sunnah tambah dalam urusan korban ini. Pertama, tajamkan pisau sebelum hewan dibaringkan. Sebelum hewan dibaringkan. Cara membaringkan hewan itu pun juga ada teorinya, ada ilmunya. Ada orang yang mungkin tidak punya ilmunya,
membaringkan sapi, akhirnya kesepak sapi sampai meninggal. Jadi ada ilmunya itu semuanya. Kalau belum punya ilmu, jangan ikut-ikut di situ. Kemudian, jangan sembunyikan pisau dan hewan. Jangan sembunyikan pisau dan hewan. Maksudnya, disiapkan di dekat kita untuk menyembelih itu. Tidak jauh, jadi setelah dibaringkan, kita segera bisa melakukan eksekusi penyembelihan. Kemudian yang ketiga, tidak memperlihatkan penyembelihan hewan lain. Yang katakan tadi, binatang yang akan disembelih berikutnya jangan ditampakkan pada waktu kita menyembelih hewan sebelumnya itu. Kemudian ucapkan doa sama saat menyembelih. Bisa ditambah doa Nabi Ibrahim. Robi auzi'ni asbal mata kalatian ta'ala dan seterusnya ya. Ya minimal bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bahasa Indonesia saya sebut Bismillahirrahmanirrahim ya. Allahu Akbar. Ini korbannya keluarganya Pak Slamet dan anak cucunya Pak Slamet. Umpama begitu. Kemudian dalam bagikan hewan korban dan daging korban ini tolong sudah dikemas dengan baik. Kalau di kota biasanya pakai kotak-kotak semacam ini. Tapi ada juga yang pakai plastik. Ada juga yang pakai besek. Ada juga yang pakai daun pisang dan seterusnya. Dikemas ya, sudah dikemas dengan baik. Mungkin yang membagikan orang-orang yang amanatnya bisa dipegang. Ini barang kelihatannya sepele. Kalau dilakukan orang yang tidak amanah, hati-hati. Zaman si pemilu awal-awal, ada orang yang datang minta tempat miskin sana. Ya. Ternyata Pak, yang sudah dikemas itu masuk ke suatu tempat diwenehi label partai. Nah, udah bilang. Kalau ada orang yang minta banyak, hati-hati. Tolong betul-betul diamati. Bisa dipercaya apa tidak. Kayak itu loh. Zakat fitrah itu. Juga masih banyak ya. Saya minta sekian bungkus, sekian kilo. Ternyata dibawa ke panti mereka, kemudian dilabeli partainya. Seolah-olah partai itu yang memberikan sedekah kepada orang miskin, kepada orang yang menerima. Nah, nanti binatang apa? Daging kurban juga begitu. Silahkan bagikan. Kalau ada yang minta banyak bungkusan, tolong diamati. Nah, kalau perlu ditanya, mau dikirimkan kemana? Diberikan siapa? Oh, di sana mereka, yo aku. Saya saja yang kirimkan. Ayo. Lebih baik jadi yang punya nama, yang punya manfaat, yang berkorban itu bukan partainya. Ini modus-modus ya. Kemudian sekarang masalah dalil. Dalam Al-Quran surah Al-Hajj 34, setiap umat diperintahkan untuk berkorban. Allah dawuhi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walikuli umatin ja'alna masakana liyadhkuru ismallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan menyembelih korban. Supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang direzekikan Allah pada mereka. Nah, binatang yang kita korbankan itu adalah bagian dari rezeki Allah Ta'ala. Ini semuanya mulai dari keluarga awal, keluarganya Nabi Allah Adam AS, sampai sekarang disyariatkan untuk korban. Jadi yang tidak hanya orang yang kaya saja ya, yang harus ayo diwajibkan sunahkan untuk berkorban. Termasuk kalau ulama salaf ya, yang tidak kuat berkorban dengan urunan kambing misalnya, bisa beli ayam sendiri. Tidak kuat yang besar ayamnya yang jago, ya ayam yang kecil. Yang penting apa? Pada hari nahar. Nahar itu menumpahkan darah. Pulau panjenengan bisa menumpahkan darah sembelihan. Untuk keluarga sendiri, tidak masalah. Kata Rasulullah, pada hari nahar itu tidak ada sedekah atau ibadah yang terbaik kecuali juga penyembelihan.
Pak. Ini mangke hari nahar pada hari kurban dan 2 hari berikutnya ibu sing gak nyembelih kurban panjenengan paringi arto kangge tumbas ayam, tumbas entok, tumbas bebek. Disembelih piyambak ten griya kangge keluarga. Nek cedhok mangkun aku pikir iki ora apa-apa. Yang penting panjenengan keluarga itu juga ada penyembelihan. Gak kuat bebek, gak kuat entok, doro mboten apa-apa. Rada murahnya. Gak apa-apa burung darah. Itu. Karena apa? Kita mengikuti tuntunan Allah. Pada hari nahar itu tidak ada ibadah terbaik kecuali menumpahkan darah binatang sembelihan. Imut nggih Bu. Imut nggih. Nek mboten diparingi arto kali bapak kali mbak kakung panjenengan nyuwun. Sampeyan gak ngaji apa iki? Pokoke hari nahariku sing paling apik ibadah niku nyembelih. Beleh itu paling bagus kata Rasulullah. Kenapa kok Rasulullah atau Al-Quran kita menyatakan semuanya harus berkorban? Ini pun apa? Ini panjenengan paling disenangi ibu nek salah. Para ibu bapak-bapak itu. Di dalam Al-Quran surah Al-Kautsar ayat 1 dan 2 pun apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Sungguh kami telah berimu Nabi Muhammad ya, gambaran orang ya, umat Muhammad atau gambaran makhluk Allah. Sungguh kami telah berimu nikmat yang amat banyak. Kalau panjenengan sami tidak bisa menghitung nikmatnya. Nikmat yang diberikan Allah Ta'ala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian akan menghitung-hitung nikmat Allah, tidak akan mampu menghitung. Betapa banyak orang yang tidak bisa melihat seperti kita. Dia ingin melihat berobat di mana dia akan tempuh kalau punya dana dan sebagainya. Betapa banyak orang bisa normal berjalan bagi mereka-mereka yang sedang sakit kaki dan seterusnya. Jangan sampai kita mengingkari nikmat Allah Ta'ala. Yang paling gampang yang setiap hari kita pakai gigi. Gigi kita itu jumlahnya kalau tidak salah 32 sampai 36 ya. Atas dan bawah. Panjenengan ke dokter gigi menggantikan gigi. Sistem tanam gigi sitok niku jutaan. Walaupun nggak ada 32, kari keping kemawon. Gratis itu. Mata. Betapa banyak orang yang buta ingin bisa melihat. Nah, itu semuanya adalah nikmat pemberian Allah. Harus kita syukuri. Syukur kita diantaranya pada hari nahar kita berkorban. Agar nikmat kita itu senantiasa akan membawa kebaikan bagi kita. Fasholli li rabbika wanhar. Yang pertama kali dari kenikmatan itu lakukan salat dulu. Ojo sampai kita malas melakukan salat. Salat diutamakan sebelum kebaikan yang lain. Kenikmatan yang sudah banyak itu syukur kita kepada Allah adalah salat. Paling enggak salat sendiri, syukur sudah salat jamaah. Salat jamaah lebih banyak pahalanya. Masya Allah. Ini musim ini salat jamaah ini. Saya 3 hari pas ribuan ini katanya. Tapi belum penuh. Masih bisa dipenuhkan dari masjid ini. Cuman banyak orang sholat, tetapi Kanjeng Nabi dawuh, umatku itu ono sing sholat selama 60 tahun ya, tetapi tidak pernah mendapatkan pahala dari sholatnya. Jamaah, tolong diperhatikan ini. Umatku sholat 60 tahun tapi tidak pernah menerima pahala sholatnya. Dapat bertanya, kenapa? Ya Rasulullah. Mungkin rukuknya sempurna tapi sujudnya tidak sempurna. Atau bisa jadi sujudnya sempurna tapi rukuknya tidak sempurna. Panjenengan nanti kesan wong sing sholat itu kaya kecocok eri. Nah, istilah Nabi seperti burung yang mencotok makan, jedul.
Tidak ada rasa khusyuk, tawaduk, tumaninahnya tidak ada. Ya, sholat juga nganggo khusyuk, tawaduk. Khusyuk itu seolah-olah melihat Allah di depan kita. Jadi orang sholat itu betul tendangan, betul maju. Sungkan baik Gusti Allah yang ngarepe dhewe. Allahu Akbar. Allah Ta'ala Maha. Otomatis mata kita akan melihat ke bawah. Kita melihat pimpinan kita, bagian sekolah, kepala sekolah. Mau melihat pas pandangan mata. Tidak akan berani. Kalau sekarang ya Allah yang Maha Besar, mosok kita bawa ke depan begini. Malah lirik kanan kiri. Jadi kadang-kadang kita itu tidak konsisten apa yang kita ucapkan dengan apa yang harus kita rasakan. Allah yang besar. Waktu kita rukuk, ya, Subhanallah azim, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Di situ kita mengakui keagungan Allah dan mohon ampunan. Tetapi kadang-kadang rukuk hanya seperti orang yang hormat berdiri lagi. Rasakan di situ Allah yang Maha Besar, kita di depan kita dan kita mohon ampunan. Jadi merasakan betul rukuk yang sempurna. Tangan memegang lutut sementara punggung kita sampai kepala rata. Begitu. Sujud juga demikian. 7 anggota tubuh kita menampak pada tempat lantai sholat. Ada dari tulang dahi kita. Tulang apa ini kening ya. Jadi nanti orang yang sholat lama, sujud yang benar, yang hitam itu bukan dahi di atas, adalah tulang kening ini. Terus kemudian otomatis kalau tulang kening kita yang berada di tempat sujud, hidung kita menyentuh pada tempat sujud. 10 telapak jari kita menghadap kiblat. 2 lutut kita bertumpu pada lantai. 10 ujung jari kaki kita menuju kiblat. Itu baru yang sempurna. Karena apa? Rasul mengatakan sholat 60 tahun tidak terima pahalanya. Ya gara-gara tadi. Rukuknya sempurna tapi sujudnya tidak sempurna. Atau sebaliknya. Jadi gak bisa sholat cepet-cepet kayak uang sholat. Kepanasan itu tidak bisa. Itu yang disebutkan fasoli li rabbika wanhar. Jadi sholatnya perhatikan dulu bagaimana ini terbaik. Wanhar, lakukan korban sebagai kesyukuran kita kepada Allah. Kalau ini karena yang mengundang ya teman-teman CMN Semalang Raya dan takmir masjid binaan Muhammadiyah sekota Malang. Kita ini setengah lebih 10. Jadi ini acaranya jam mulai jam 7 mari terus kok gak datang PDN. Jamaah sekalian, nah ini tadi menyambung dari surah Al-Kautsar tadi. Ajaibnya urusan orang beriman itu anti mengeluh ya. Itu ya, apa adanya disyukuri. Hadis surat Muslim nomor 2900. Nah, cepatkan aja. Berikutnya, orang Islam itu ibadahnya hanya untuk Allah. Tidak ingin mencari pangalembono, pujian dari orang lain. Kalau panjenengan bisa berkorban memilih pakai sapi yang besar gemuk, misalkan dalam gambar. Bukan bermaksud membanggakan aku iso, aku kok tidak. Tapi memang saya berkemampuan secara harta, ini untuk korban saya yang terbaik ya, demi perintah Allah Ta'ala. Silakan. Tapi jangan sampai kita berkorban atau melakukan sesuatu amalan yang tidak karena Allah. Lakukan karena Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya mati lillahi rabbil alamin. Salat kula panjenengan, kesan kula panjenengan lan pecahipun kula panjenengan hanya untuk Allah Ta'ala. Hanya untuk Allah Ta'ala. Sehingga kula panjenengan
Niatnya murni untuk Allah Ta'ala. Tidak mencari pujian dari orang lain. Tidak mencari pujian dari orang lain. Kemudian, tujuan orang berkorban itu yang pertama, meneladani ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam. Panjenengan insya Allah sejarah ini. Nabi Ibrahim alaihissalam itu sampai tua tidak punya putra. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam tidak putus untuk berdoa. Sehingga sampai usia 80 tahun baru punya putra yang pertama. Hebatnya lagi, pada saat putranya sudah bisa diajak embat-embatan tutur. Diajak bicara masalah pertimbangan kebaikan dan keburukan. Atau kesulitan dalam keluarga. Putranya sudah jatuh, itu putranya Ismail itu. Nah kok turun perintah. Ibrahim, anakmu belen. Kasarannya ngatain. Anakmu belen. Betapa hebatnya ujian itu kepada orang tua yang mendapatkan anak. Setelah anaknya dewasa, bisa aja ngobrol, bisa minta pertimbangan ini itu, diperintahkan Allah. Kamu sembelih sekarang, anak. Kita yang tidak tahu kisah ceritanya. Ternyata Allah itu jahat. Jahat sekali. Mendambakan anak sampai 80 tahun baru punya anak. Kok disuruh nyembelih? Jahat sekali. Nah, kita tidak prasangka buruk. Ternyata di balik itu Allah itu memuji hambanya. Anak yang kau dambakan itu belum ada apa-apanya kalau ingin mendapatkan akhirat yang terbaik. Sembelih. Nah, kepatuhan itu yang diminta, yang diperintahkan karena Allah Ta'ala. Nek kula panjenengan pengen tahun ini aku pengen beli mobil baru. Misalkan ya, sudah punya mobil yang lama. Saya ingin mobil baru yang kinclong. Misalkan ya. Ternyata ada perintah untuk berkorban. Ambillah sebagian untuk beli mobil kinclong itu untuk korban dulu. Jangan kinclongnya didulukan. Ini itu baru hal-hal yang sepele. Kalau Nabi Ibrahim itu lahir batinnya betul-betul teruji karena Allah Ta'ala. Kemudian ya, ternyata Ibrahim alaihissalam itu lebih patuh pada Allah Ta'ala, makanya tetap dilakukan penyembelihan. Kemudian untuk patuh itu semata-mata Ibrahim alaihissalam mendekatkan diri pada Allah Ta'ala. Ya Gusti, kula patuh dumateng panjenengan, maka badhe niat kula sembelih anak kula karena perintah panjenengan. Kemudian ya, dari penyembelihan itulah tumbuh rasa empati sosial. Empati sosial itu adalah menempatkan perasaan orang lain pada diri kita. Ada simpati dan empati. Kalau simpati itu menempatkan perasaan diri pada orang lain. Itu apa? Kalau seandainya aku duwe anak sing saya dambakan kongkon menyembelih ya apa? Ini masyarakat secara umum, empati sosial. Kalau ada orang tetangga kita, keluarga kita yang tidak pernah merasakan nikmatnya daging, baik itu daging kambing maupun daging sapi, ya apa rasanya? Ini empati sosial sehingga mereka itu kita bagi dari binatang bagian dari korban. Kemudian yang keempat, korban itu sekaligus membersihkan harta dan jiwa dari sifat itu medit. Ojo sampai kula panjenengan medit ya untuk melakukan ibadah. Ini saya katakan yang terakhir ya karena sudah jam 8:04 ya. Hikmah disyariatkan korban. Pertama sebagai ungkapan syukur pada Allah yang telah memberikan nikmat yang banyak pada kita. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana yang kalian ingkari? Sudah diberikan badan sehat, diberikan keluarga yang mapan, diberikan anak cucu yang soleh-solihah. Itu nikmat. Mana yang diingkari? Yang kedua, bagi orang yang beriman pada Allah dapat mengambil pelajaran dari keluarga Nabi Ibrahim.
yaitu kesabaran Nabi Ibrahim Ta'ala dan putranya Ismail ketika keduanya menjalankan perintah Allah. Mengutamakan ketaatan kepada Allah dan mencintainya dari mencintai dirinya sendiri. Mampu berkorban karena itu perintah Allah. Sesuatu yang dicintai, urusan dunia ini ternyata bisa kita lepas, ya, kita korbankan kalau itu ada perintah Allah Ta'ala. Itu yang kedua. Yang ketiga, sebagai realisasi ketakwaan seorang kepada Allah. Orang yang takwa itu melakukan sesuatu yang diperintahkan Allah. Setiap Jumat, umat Islam yang ikut Jumatan selalu, karena menjadi rukun yang orang berkhotbah ya, selalu diajak menuju kepada takwa. Takwa itu melampai apa yang jatuh perintah pun agami dan menjauhi apa yang dilarang oleh agama. Gampangannya ngoten takwa. Melakukan apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarangkan. Kemudian yang keempat, membangun kesadaran tentang kepedulian terhadap sesama, kepada tetangga, terhadap orang miskin dan hal yang meningkatkan gizi masyarakat. Tentu daging itu lebih bergizi daripada sayuran atau makanan yang lain. Atau mereka memberikan rasa tersendiri bagi hidangan-hidangan yang lain. Ada daging itu. Kemudian melaksanakan perintah Allah. Allah berfirman, berilah makan orang-orang yang rela dengan apa yang ada padanya, yang tidak meminta-minta. Yang Islam itu jadi diajari berikan sesuatu kepada orang yang tidak meminta. Wong sing ngemis mubeng-mubeng ten korban sak jane ya. Kurang baik. Orang Islam yang baik justru ngerti keluarga, tetangga yang tidak atau kurang berkemampuan, dia kita datangi, kita beri, kita bantu. Itu lebih baik daripada ada orang yang meminta-minta. Berilah makan orang yang rela dengan apa yang ada padanya, yang tidak minta, dan orang yang meminta. Kalau ada saudara kita, tangga yang meminta, juga tetap kita beri untuk menjaga hubungan terbaik dengan orang lain. Demikian kami telah menundukkan unta-unta itu kepada kalian. Mudah-mudahan kalian menjadi orang yang bersyukur. Dari binatang korban semuanya ada. Jam 8 kurang seperempat, kula jenengan pamit. Akhirnya untuk pertanyaan itu Ustadz dari Madura nih kasih yang berjawab ya. Ustadz Javid ngantuk nopo nulis. Jadi Ustadz Madura ini kadal ini sebelah ini udah berdua ini berdua apa ini? Pak Dokter. Saya kira itu nggak saya buka tanya jawab ya. Kalau nyuruh ngapunten karena saya itu bertanggung jawab untuk mengumpulkan di PDM itu ya. Jam 8 sudah harus dimulai ya. Kalau nyuruh ngapunten saya itu. Nek panjenengan mau membuat pertanyaan, boleh tulis lewat WA ke saya. Nomor saya tanya kepada Pak Winarti, Pak Hafid, kali Pak Zaini. Insyaallah, itu lho kabeh. Kalau remen Pak, Bu, nek kumpul tiang medunten niku, saestu niku. Kalau enggak ada, yang kalau enggak ada keluarga nopo langganan. Itu kalau sayuran isu di Lijo, niku tiang medun. Niku jak basa udah, "Dong, kira marah kena apa tuh?" Pak, ampun basa Turo. Lah pada mana wong Turo. Isin lho. Saya kira Bapak sekalian, yang ngapunten sebagai kabupaten kula, bila wonten atur kula niku kirang prayogi kirang leres ya. Saestu kula nyuwun ngapunten, mugi-mugi Allah tansah maringi kesainan dumateng kula panjenengan untuk urusan dunia sampai akhirat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kapan suruh saya berdoa ini? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'matik. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali sultan. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Arhamar Rahimin. Asbahna alhamdulillah. Alhamdulillah syarika lah. La ilaha illallah. La hawla
Allah nas'aluka karim ma tasabba wa nas'aluka karim ma ta'tahu wa na'udzubika min syarri ma tasabba wa na'udzubika Allah ya Muhammad Rabbana tilana wal ladina warhamhum kama rabbayana shighara wa li jami'ina wal mu'minat al muslimin muslimat al ahya'i minhum ya arhamar rahimin Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana Allahumma anta rabbana la anta khalaqtana wa ana bika Alhamdulillah bina bidan bisbatillah la yaghfiru illa anta Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh